Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, channel berbagi hobi. Di video kali ini gue akan berbagi pengalaman soal gimana kondisi dari sepatu lari Mills Enermax Stream setelah pemakaian 100 km. Oke, di video sebelumnya gue udah buat review untuk sepatu lari Mills Enermax Stream. Dan sekarang gue akan berbagi gimana kondisi dari pemakaian Enermax Stream setelah akumulasi 100 km. Ya, seperti biasa, kita lihat sekilas dulu untuk sepatunya. Setelah pemakaian 100 km ini, yang bisa gue bilang sepatu ini itu badak ya. Jadi kenapa gue bilang badak? Karena untuk pemakaian kurang lebih 100 km, sepatu Enermax Stream ini kayak nggak ada perubahan yang berarti gitu ya. Kita cek langsung dari outsole-nya, dari bagian rubbernya. Nah, ini dia pemakaian setelah akumulasi 100 km. Ya, ini bagian rubbernya. Ya, bisa dilihat ya. Dari awal beli, terus pemakaian, ini hampir nggak ada perubahan yang berarti ya. Masih tebal ya. Masih belum ada tanda-tanda kayak terkikis gitu ya. Masih bagus kan, biasanya gue suka di bagian luar untuk tumit. Kemudian juga biasanya di sini udah mulai terkikis-kikis. Tapi ini masih bagus banget ya. Ya, terus kita lihat di bagian midsole-nya. Ya, bisa dilihat masih oke banget. Sekarang kita ke bagian uppernya. Kita lihat dari depan. Ya, lem-lemannya. Lem-lemannya juga masih nempel dengan sempurna. Oke. Bagian uppernya ya masih bagus juga kondisinya ya. Secara keseluruhan benar-benar masih bagus banget untuk pemakaian 100 km. Ini untuk kaki sebelah kanan. Sekarang kita lihat untuk di sebelah kiri. Sama juga, kita langsung ke bagian outsole-nya, rubbernya. Ya, ini kondisi sepatunya gue belum pernah cuci ya sama sekali. Untuk pemakaian akumulasi 100 km. Bisa dilihat. Ya, ini sepertinya ada kekikis sedikit untuk bagian sebelah kiri. Sisanya secara overall masih bagus banget ya untuk bagian rubbernya. Kemudian juga untuk bagian midsole-nya masih bagus juga. Kemudian untuk bagian lem-lemnya juga masih nempel dengan bagus banget. Ya, ini kotor karena belum gue cuci juga. Ya, kemudian bagian uppernya kita lihat lebih detail lagi. Ini gue copot tali sepatunya biar bisa lihat lebih detail. Ini lubang-lubang untuk tali sepatunya.
Ya, kita ke bagian collarnya, belum ada yang robek juga. Ya, masih bagus. Bagian lidahnya, nah, cuma ini di tag size-nya sudah mulai memudar ya. Jadi mungkin ini tinta cetaknya kurang bagus. Ini untuk sebelah kiri, dimana sebelah kanan. Ternyata sebelah kanan masih kelihatan banget ya. Ternyata sebelah kiri yang habis duluan. Ya, lidahnya juga masih utuh, nggak ada yang rusak. Kemudian juga ini bagian karetnya ya. Ini jarang banget loh ya, sepatu dengan harga sekian 500 ribuan ya, di bawah 600 ribu itu lidahnya ada karetnya ya. Terus kita lihat di bagian insole-nya. Ini bagian insole-nya, sorry ya, kotor karena emang seperti yang gue bilang tadi belum dicuci. Belum ada tanda-tanda kegerus di bagian insole-nya. Ya, tulisannya juga masih bagus. Nah, ya, kemudian untuk talinya juga masih aman banget ya. Ini cukup elastis, teksturnya cukup model yang tekstur cukup padat tapi cukup elastis. Ya, jadi sebagai tambahan aja, ini sebenarnya kalau pribadi gue aja sih ya, ini lubang sepatunya dia bentuknya gepeng atau pipih. Nah, ini tali sepatunya lebih ke bulat ya. Jadi ini untuk masukin ke lubang-lubang ininya nggak gampang. Jadi perlu ada ditekan sedikit ya, perlu ada tekanan sedikit untuk keluar masuk atau untuk memasang atau melepas tali sepatunya dari lubangnya ini. Itu juga ini kalau menurut gue lubangnya cukup dekat juga ya ke bagian atasnya. Tapi ini karena mungkin materialnya bagus ya bahannya, jadi dia ini masih aman ya, nggak ada tanda-tanda bakalan sobek gitu ya. Dan gue rasa ini emang kuat, bagus ya bahannya. Ini memang benar-benar kuat, jadi nggak khawatir bakalan cepet sobek gitu ya, walaupun kita ikat kenceng. Ya, kelebihannya jadi ini bulat ya tali sepatunya, sedangkan lubangnya ini gepeng, dia nggak gampang kendor. Oke, jadi 100 km-nya ini gua pakai umumnya untuk daily ya, untuk pemakaian daily. Tapi gua lebih cenderung ya sepatu ini ke daily-nya aja ya. Bagaimana kalau buat recovery? Kalau recovery agak kurang. Kenapa agak kurang? Karena menurut gue ini midsole-nya nggak terlalu empuk-empuk banget sebenarnya. Gue berasa empuknya itu karena mungkin dibantu sama si insole-nya yang cukup empuk menurut gue. Jadi di kaki itu, di telapak kaki enak empuk gitu ya. Jadi si midsole-nya ini nggak terlalu empuk menurut gue. Kemudian kalau untuk speed agak kurang juga gitu ya. Walaupun sebenarnya traksinya enak,
sepatu ini gitu ya, responsif. Tapi untuk speed gue merasa agak kurang karena di kaki gue ini ngerasa si Stream ini ya, NR Max Stream ini berasa agak berat ya. Jadi kalau dipegang begini aja nih, ini kayak berasa berat. Yang gak heran sih kalau misalnya sepatunya berat, mungkin bahan-bahan yang dipakainya juga cukup menambah berat ya. Ini kayak di sini, ini heel counter ini keras banget ya materialnya. Terus juga mungkin ininya juga bagian rubbernya ya, outsole rubbernya yang masih kuat untuk pemakaian 100 km ya. Jadi mungkin ini jadi menambah berat si NR Max Stream ini. Jadi beratnya di atas 300 gram ya. Jadi ya konsekuensinya dengan material yang seperti ini jadi berat sepatunya ya. Jadi kalau untuk daily menurut gue sih masih oke-oke aja. Untuk recovery masih bisa, tapi agak kurang dari segi midsole-nya. Kalau dari insole-nya sih enak. Kemudian untuk long run, ya pernah juga gue pakai ya, seperti review gue sebelumnya. Tapi ya itu kekurangannya adalah kalau di kaki gue ini termasuk sepatu yang agak berat ya, di atas 300 gram untuk pemakaian kaki gue. Kalau misalnya di komen di video sebelumnya itu ada komenan kalau ini sepatunya ringan, ya mungkin kakinya udah terbiasa dengan yang berat-berat gitu ya. Tapi untuk gue dengan size 45 ini di atas 300 gram, gue merasa agak berat di kaki gue ini. Sepatunya si NR Max Stream ini. Jadi kalau mau sepatu yang awet, gue rasa ini bisa jadi pilihan gitu ya. Tapi ya itu kekurangannya. Untuk daily sepatu ini menurut gue agak cukup berat ya, karena di atas 300 gram. Tapi itu bisa terbayar dengan kekuatan gitu ya, durabilitas si bahan-bahan material si NR Max Stream ini yang cukup kuat ya, jadi awet. Jadi kalau beli sepatu ini ya untuk disiksa, ini gue rasa oke banget ya. Jadi satu sepatu untuk semua latihan ini bisa menjadi pilihan menurut gue. Oke, video gue kali ini segitu aja dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Tunggu video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.